Selamat berjumpa kembali di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semuanya. Renungan kita pada pagi hari ini akan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan dari sini kita boleh melihat bahwa dikatakan Kristus itu adalah pengantara orang percaya, yang membuat orang percaya itu yang tadinya adalah orang berdosa memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Dan hukuman atas dosanya itu dihapuskan. Ya, dikatakan di sini bahwa kenapa bisa terjadi demikian? Karena Yesus Kristus itu adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Di hari Natal ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri sudah datang ke dunia, dan Dia mati di kayu salib, dan Dia bangkit, hidup, naik ke surga, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati setiap orang percaya. Dan yang terlebih daripada itu adalah kita diingatkan kembali bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan kembali. Dan hukuman atas dosa sudah dihapuskan. Nah, karena itu di sini diingatkan dalam pembacaan kita bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan hidup lagi di dalam dosa, ya. Sama seperti ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk menuruti perintah-perintahnya. Di mana perintah-perintahnya? Semua perintah-perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Di situ semua ada. Dan kemudian dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kalau demikian ya, kalau kita pikir-pikir, waduh, kita harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus. Sepertinya jadi orang percaya hidupnya susah sekali. Waduh, berat ya. Bahwa kita harus hidup wajib sama seperti Kristus hidup. Ya, itu adalah satu tantangan bagi kita. Kenapa?
ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus, kita sudah memiliki komitmen untuk meninggalkan hidup yang lama, hidup di dalam dosa. Nah, karena itu memang konsekuensinya adalah kita harus belajar melatih diri untuk hidup dalam hidup yang baru. Teladan kita siapa? Teladan kita tentunya adalah Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian bagaimana hidup dalam Yesus? Dikatakan bahwa kita harus belajar hidup di dalam terang. Dan salah satu tandanya bahwa kita hidup di dalam terang adalah kita tidak membenci saudara kita, ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, dikatakan bahwa kita perlu belajar untuk tetap mengasihi dia. Dan ini adalah suatu hal yang memang sangat sulit juga buat kita, ya. Mengasihi orang yang tidak baik dengan kita, mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita. Jadi istilahnya kita harus mengasihi orang yang sebetulnya menurut kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan mengatakan kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, ya, percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan kita sudah meninggalkan hidup yang lama kita, hidup dalam kegelapan, dan kita mengambil komitmen untuk hidup di dalam terang. Salah satu buktinya itu, Bapak Ibu Saudara, ya, hidup mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Nah, ini adalah satu tantangan buat kita, ya. Memang nggak gampang, ya, nggak segampang kita mengatakan dengan mulut kita mengasihi orang yang kita tidak suka, orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah istilahnya tidak baik dengan kita. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu hidup dalam terang, kamu tahu bahwa aku hidup dalam kamu. Buktinya itu adalah apa? Kamu harus belajar untuk tetap mengasihi orang itu. Nah, jadi masalahnya adalah bukan masalah orang itu baik atau tidak baik dengan kita, ya. Ataukah orang itu memang layak untuk kita kasihi. Tapi ini adalah menyangkut perintah Tuhan. Kalau kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus belajar untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Dasarnya adalah apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya layak untuk dihukum. Tapi Tuhan membebaskan kita semuanya, karena itu kita pun perlu belajar untuk mengasihi orang yang sebetulnya tidak layak untuk kita kasihi, ya. Kita sebetulnya tidak layak juga dikasihi oleh Tuhan. Dosa kita begitu banyak, tapi Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Jadi kalau kita sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Dia dan hidup di dalam terang, marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk hidup sama seperti Dia, ya. Mengasihi orang yang tidak layak, menerima Dia apa adanya. Sulit, memang sulit, tetapi kalau mata kita tertuju kepada kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan dimampukan. Apalagi di hari Natal ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah datang ke dunia dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa betapa besar kasih-Mu kepada kami. Karena itu, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk kami kasihi. Kuatkan kami dan mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.